Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'du. Kita awali ta'lim kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kita masih dalam bab memaknai nikmat sehat dan sakit itu sebagai ujian dalam kehidupan kita. Kita sudah memasuki bagaimana kita kalau mendapati sakit yang sakitnya itu cukup parah, maka kita dilarang untuk meminta atau berharap kematian karena beratnya ujian yang kita hadapi. Tetapi kita diminta untuk berdoa dengan redaksi doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku memang kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkan aku jika memang kematian itu baik bagiku. Orang kita nyingkat pakai apa? Mudah-mudahan yang terbaik, yang terbaik. Nah, begitu disingkat sama kita. Ya. Kalau memang hidup baik, Allah panjangkan usianya. Tetapi kita yang mendapati musibah itu, apapun kondisinya, sekalipun berat, maka tidak boleh bercita-cita cepat mati. Kemudian orang yang sakit itu perlu kita tengok, perlu kita besuk, karena memang kita diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan 7 perkara. Dalam hadis tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan sab'in wa nahana 'an sab'in. Memerintahkan 7 dan juga melarang dari 7 hal. Amarna, yang diperintahkan bittiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Kalau kita mendapati jenazah, maka sebisa mungkin kita ikut mengiringi jenazah tersebut. Wa iyadatil marid, serta menjenguk orang sakit, besuk istilah kita. Kemudian wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Urusan undang mengundang ini dalam agama kita ya sangat-sangat diperhatikan. Nanti ada hadis yang menyebutkan tentang bagaimana kita punya hak satu muslim dengan muslim yang lainnya dalam perkara ya, ada yang menyebut 6 hal, ada yang menyebut 7 hal. Wa nasril mazlumi, dan menolong orang yang terzalimi. Wa ibraril qasami, wa raddis salami wa tashmitil 'atis, membantu melepaskan kafarah sumpah, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hadis yang saya tadi awali. Haqqul muslim ala kulli muslimi sittun. Haqqul muslimi ala muslimi sittun. Hak muslim kita ini dengan muslim yang lainnya punya hak, jemaah. Karenanya kita mesti mengutamakan hak ya saudara kita muslim itu. Kenapa? Karena dia ketika juga kita penuhi haknya, maka ia akan juga memenuhi hak kita. Betapa senangnya ya kalau kita saling memenuhi hak ini ya. Apa diantaranya ketika para sahabat bertanya hak muslim atas muslimi situn itu,
Yang 6 itu qila ma hunna, ditanya secara detail. Apa saja ya Rasul? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau jumpa satu sama lain jangan lupa utarakan salam. Liqa, perjumpaan kita dan perpisahan kita muslim dengan muslim itu diikat dengan salam, dengan doa. Bayangkan kita berjumpa dengan sahabat kita, dengan kawan kita, ketika berjumpa fasallim alaihi, utarakan salam. Dan dalam salam itu ada doa, assalamualaikum waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Minimal menjawabnya sama, yang bagus lebih atau sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, keberkahan kita doakan kepada saudara kita yang muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Perjumpaan itu diikat dengan kebaikan. Karenanya pun perpisahannya mesti diikat juga dengan kebaikan, dengan saling mendoakan keselamatan. Tidak hanya, mohon maaf, di pagi hari, di siang hari, tidak hanya sekedar di malam hari, tapi hari kita itu dipenuh dengan keselamatan dan keberkahan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka, apabila saudaramu mengundang, istilah kita hajatan, ya, fa'ajibhu, maka jawab undangannya itu. Kita suatu saat akan mengundang, ya, kira-kira enakan undang apa diundang? Apalagi siang-siang begini, enakan diundang. Sepakat kita ya, nggak ada perbedaan di antara jamaah, ya. Ketika ada yang mengundang kita, kemudian kita hadir kepada undangan itu, senang nggak yang mengundang? Senang jemaah. Ya. Yang undang itu nggak pernah kita ini periksa pada saat itu apa yang kita bawa. Dia udah senang sama kita. Ya, udah gembira. Itulah disebut dengan hak itu. Kalau kita saling mengundang hak itu, masya Allah, betapa gembiranya kita ini muslim dengan muslim yang lainnya. Begitupun juga dengan kita, satu saat mengundang ya, kita pun senang. Ya, ketika mendapati orang yang kita undang hadir kepada hajat kita. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, siapa yang tidak menghadiri undangan itu karena sebab dia memang tidak ada udzur syar'inya, faqad asallaha wa rasul. Maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita diundang, suka tertulis tuh, yang diundang siapa saja? Yang terhormat Bapak Panji misalnya. Disebutin nggak istrinya? Enggak. Kalau antum mau bawa istri harus izin nggak? Izin dulu. Soalnya di sono hitungannya, ya, kalau antum nanti bawa istri dan anak-anak, anaknya bisa 5 atau 6, itu yang datang belakangan nggak kebagian. Itu kenapa hikmahnya Nabi SAW ketika diundang, Nabi minta izin juga kepada yang undang. Ya, maka di situ ada hadis yang ditemukan, Nabi suka makan labu dalam undangan itu. Nabi minta izin ketika Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu yang hidupnya di masjid, koordinatornya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu diundang makan, senang banget jemaah. Istilah kita dulu masih ngekot apa? Perbaikan. Kira-kira begitu ya. Ahlus Suffah, teman-teman di masjid itu, sahabat yang di masjid itu mendapat undangan senang banget. Ketika sudah datang hidangan, Nabi sudah izin, boleh enggak bawa nih sahabat yang di masjid nih? Kata yang undang boleh. Sampai sono rombongan. Ketika sampai di sana, Abu Hurairah yang diminta untuk nuangin susu. Yang lain udah kebagian, orang banyak. Kira-kira antum kalau suruh nuangin gitu gimana perasaannya? Susu, gelas udah segini takaran, suruh nuangin. Cuman nggak bening begini pak. Ya, botolnya kali ini kan kelihatan banget, dituang gitu kan. Itu Abu Hurairah udah kelihatan, dalam riwayat itu udah was apa kira-kira?
takut habis. Kata Nabi, tuang terus. Maka disitulah ya keberkahan itu dari baginda Nabi SAW, nggak ada habisnya sampai pada yang terakhir. Kata Nabi SAW, giliranmu sampai istilah kita itu kenyang. Seperti itu ya. Baru tersenyum Abu Hurairah. Ya. Jadi kalau kita dapat undangan, mesti izin kalau mau bawa istri dan anak-anak. Itu adabnya. Jangan sampai nyampe sono, Pak Ustadz 6 anaknya, ya, dibawa semua. Udah gitu anak kan muter terus kan, di undangan. Habis itu bungkus pula kan, makin berat. Ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Penuhi Pak kalau undangan sahabat kita. Di sini ada keutamaan apa? Menghadirkan makanan ya dalam undangan itu. Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyul islami khair. Islam yang bagaimana yang keren. Islam yang bagaimana yang keren. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam liman 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau senang ngasih makan sama orang, menyiapkan makan. Apalagi yang kita kasih makan itu orang yang membutuhkan. Makanya ada doa kalau kita habis diundang makan, ya doakan, Allahumma ta'imman at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan orang yang telah beri makan kepadaku, beri minum orang yang telah beri minum kepadaku. Doain minimal-minimalnya syukran jazakallahu khairan. Itu dah paling minimal. Terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jangan pernah kaku lidah kita, ya. Sekalipun kita ini diundang minum, ngopi, ya, senang ngopi nih, ya. Diundang kira-kira seperti itu, maka ucapkan syukran jazakallahu khairan. Karena kita tidak pernah tahu pada bab doa yang mana Allah ijabah, kebaikan-kebaikan itu deras mengalirnya kepada sahabat kita yang mengundang tadi. Ya, Allahumma at'imman at'amani wasqi man saqani. Beri makan orang yang telah makan kepadaku, beri minum orang yang telah beri minum kepadaku. Ya. Kemudian apa? Wa taqra'us salam liman 'arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan belum dikenal. Kita kadang ucapkan salam itu kepada yang familiar, apalagi atasan. Wah, ya, atasan mau lewat nih, salam. Kepada yang kenal malu, tapi pada yang belum kenal jarang, ya. Dibiasakan. Kenapa? Karena dia muslim, ya, dengan muslim yang lainnya. Wa idzastansahaka fansahu lahu. Nasihat, menasihati satu dengan yang lain. Ini juga bagian dari haknya. Ya, ingat mengingatkan itu bagian dari hak. Jangan dikira ustadz itu nggak butuh nasihat. Makanya juga ustadz jangan ngisi ceramah terus, ya. Mesti ada kosongnya, dengerin ceramah juga, biar dinasehatin. Ya, Jumatan mesti hadir juga di Jumatan, jangan tiap Jumat ngisi khotib terus. Ya. Kenapa? Karena juga butuh nasihat, butuh evaluasi. Apa yang disampaikan sudah dikerjakan apa belum? Ilmu itu yang mahal kan bukan banyaknya, tapi amalnya. Kalau dia hanya sekedar jadi ilmu, ya belum jadi pemahaman, maka belum jadi amal. Maka inilah yang mesti kita terus ingatkan satu dengan yang lainnya. Apalagi ya memang kesulitan, ya, memang timpa musibah, ya, maka kita perlu ingatkan, nasihat menasihati. Wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Apabila bersin, ya, kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah fasammithu, maka kita doakan dia. Bersin,
orang itu nyebut alhamdulillah, maka kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang bersin. Satu mengucapkan alhamdulillah kemudian disebutkan yarhamukallah, dan satu lagi ya tidak mengucapkan apa-apa kemudian didiamkan. Begitu. Jadi kalau dia tidak mengucapkan apa-apa enggak usah refleks yarhamukallah. Ada juga yang sebagian begitu kan? Dia udah bersin, kita langsung aja refleks yarhamukallah. Belum, orang dia belum nyebut alhamdulillah. Dan itu di masa Nabi SAW sudah terjadi hal yang seperti itu. Ya, wa idza aqasa fahamidallah fasammithu lahu. Bersin alhamdulillah yarhamukallah, kemudian setelahnya yahdikumullah yuslih balakum. Nah, kemudian berikutnya wa idza marida fa'uduhu, apabila sakit besuk dia. Apabila sakit tengok dia. Ya. Kira-kira sakitnya sama, obatnya sama, sembuhnya sama enggak? Enggak. Dokternya sama, sakitnya sama, obatnya sama, bahkan mohon maaf, operasinya juga sama, sembuhnya sama tidak? Enggak sama, jamaah. Itu menunjukkan bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Itu ikhtiar basyariyah, manusia kita ini yang lemah ini ikhtiar karena perintahnya seperti itu. Tetapi ya, mengandalkan usaha, mengandalkan obat, mengandalkan dokter, itu yang salah. Sehingga nanti kalau nggak sembuh karena dokter ini, balik lagi nggak sembuh. Ya, yang disalahkan dokternya apa orangnya? Yang rekomendasi. Begitu akhirnya. Kemana-mana kita. Ya, maknai dia sebagai apa? Ujian. Sehingga kalaupun belum ada kesembuhan, kita tetap dapat kebaikan di dalamnya. Ini pentingnya. Ya, tidak mengandalkan obat, tidak mengandalkan dokter, tetapi dia ikhtiar basyariah kita sebagai manusia. Wa idza marida fa'uduhu, perlu ditengok, dibesuk. Kenapa? Karena orang sakit itu riskan. Riskan apa? Pikirannya banyak. Apa kata dokter? Kata dokter saya 2 bulan lagi. Temen bercandanya kebangetan. Kemarin tetangga ngomong begitu, 2 bulan, sebulan dia pak. Ya. Apa enggak nambah sakitnya? Ya. Maka ada nasihat. Sebentar. Ini hadis supaya kalau kita jenguk itu enggak diem aja, mesti nasihat, ada yang ngingetin. Hadis Ummu Al-Ala, ia berkata Rasulullah sallallahu menjengukku tatkala aku sakit, wa ana maridah, faqala abshiri ya ummi Al-Ala, ya gembiralah, gembira, senang dengan sakit yang kau derita. Kira-kira ada nggak begitu? Kalau kita besuk sama yang sakit, senang. Gimana kira-kira kalau dibilang begitu? Marah ya. Masya Allah. Tar dulu, belum titik gitu, masih koma. Masih koma. Ya. Apa kata baginda Nabi SAW? Senang, gembiralah. Kenapa? Orang Muslim itu kalau sakit terhapus dosa-dosanya. Apa nggak senang? Senyum jadinya pak. Maka ada istilah la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah. Ini kalau bukan kita yang datang ingetin yang sakit itu berat. Obat itu persekian persen saja, tapi support kita ini, jamaah masjid ini, ya pengurus ini, ya sahabat-sahabat yang menguatkan dalam majelis ini hadir ke sana mendoakan, itu dia semangat. Istilah kita sugestinya muncul. Ya. Maka tudkhil surur fi qulubil mu'minin sadaqah. Memasukkan hal yang bahagia, yang menyenangkan bagi orang mukmin itu sedekah.
membantu dia ya untuk bangkit. Makanya kalau besuk tidak hanya nasihat, bawain yang dia suka. Tanya sakit apa yang dirasa. Kata yang sakit nggak ada yang dirasa-rasa. Yang datang nggak bawa apa-apa. Oh iya, nggak boleh ya. Masya Allah, luar biasa emang ya. Kata yang sakit apa yang dirasa, nggak ada. Ya, jangan sampai, senangkan dia, walaupun nanti yang makan yang nunggu. Ya, setidaknya kita sudah menggembirakan dia, ada perhatian kita. Ya, Masya Allah. Ini jadi kafarah jamaah. Apa nggak senang kalau sudah seperti ini? Ini kalau nggak diingatkan, dia sudah terbaring lama, ya, merasa sendirian, hatinya berat sekali. Ya, tidak banyak yang bisa lolos ya di atas kesabaran, apalagi sakitnya panjang, divonis dengan berbagai macam sakit. Nah, kitalah yang menguatkan sahabat-sahabat ini, ya. Bahkan ada hadis yang kita ini, nah ini tadi kalau kita sakit suruh doa la ba'sa tahurun, insyaallah akhrajahul Bukhari, ya. Nah, ada doa yang kalau kita ini besuk sebut langsung namanya, ya. Kita diajarkan seperti itu. Allahumma shfi Sa'dan, kalau Sa'idna yang sakit saat itu. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'ad, sembuhkan dia. Nah, sebutkan namanya saat itu. Nah, kita kalau mau besuk orang sakit, antum aja yang doa. Enggak, antum aja. Suruh-suruhan. Ya. Perlu kita menghafalkan doa, atau dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal semua kalau doa ini ya. Hafal semua. Atau Allahumma shfi ya fulan, sebutkan namanya. Silahkan jamaah. Ya. Dan ini amat sangat mudah, ya Allah berikan kesembuhan pada susah Ustaz bahasa Arabnya, bahasa Indonesia langsung semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, diaminkan. Dan ambillah keutamaan yang besar. Apa keutamaan yang besar itu? Ini dia jamaah. Saya pernah mendapati salah seorang guru yang belum saya bisa ikutin kebaikannya. Allah yarham, beliau sudah mendahului kita. Keutamaannya itu setiap kali safar kemanapun dia pergi, lewat rumah sakit dia turun, pasti minta turun. Masuk rumah sakit, ditanya sama yang nganter itu, Ustaz ada saudara yang dikenal? Enggak ada, kata beliau. Saya cuma mau ketemu dengan saudara saya yang muslim, saya ingin doakan mereka. Nah, kita kalau besok orang sakit nunggu kenal dulu kan? Nunggu kenal dulu. Iya. Padahal titelnya adalah ma min muslimin. Ya, tidaklah seorang muslim ya'udu musliman, dia menjenguk saudaranya muslim, ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya. Menjenguk saudaranya muslim di pagi hari, melainkan dirinya akan didoakan oleh malaikat sebanyak 70,000 malaikat mendoakan sampai sore. Kalau besoknya pagi. Ada nggak jam besok pagi di rumah sakit? Nggak ada Ustaz, siang semua. Ya tinggal diukur aja. Jam 12 berarti ketemu jam 12 malam doa malaikat. Ya. Masya Allah. Begitupun sebaliknya, kalau menjenguknya di sore hari, maka dirinya akan didoakan oleh 70,000 malaikat hingga pagi.
dan baginya kebun di tengah surga. Maksud baginya kebun di tengah surga ini sebagaimana hadis yang lain, ya, innal muslima idza 'ada akhahu al-muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Orang muslim itu kalau jenguk yang sakit, ya, dia seperti orang yang panen. Ya, panen apa maksudnya? Pahala. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Selama dia masih di situ dan masih diharapkan, ya, maka jangan, gak usah buru-buru karena kita diharapkan. Kecuali memang dia sudah ada jam besoknya, dia butuh istirahat, ya, jangan lama-lama dan dirasa sudah cukup maka segera. Ya, selama kita memang masih bisa ngobrol di situ. Dan sakit yang seperti apa jamaah yang boleh kita tengok itu, Masya Allah, sampai didetailkan oleh para ulama. Teman sakitnya apa? Flu. Perlu nggak ditengok? Kondisi yang dia tidak bisa menemui orang, maka kitalah yang datang. Nah, itu syaratnya yang ditengok itu. Ya, jadi tidak semua sakit yang perlu kita datangi. Flu, ya, batuk gitu ya. Ya cukup kita doakan saja, ya. Atau misalnya sakit yang dia memang sudah dirawat, bahasa kita ya, diopnam, maka kita mesti datang kepadanya untuk hadir dan mengambil manfaat yang besar sebagai mukmin muslim, ya, memetik pahala kebaikan yang banyak. Terakhir jamaah, ini doa. Saya tutup dengan ini. Jenguklah yang sakit dan doakan. Sekali lagi saya senang dengan doa ini dan dibacakan kepada yang sakit sebanyak 7 kali. Siapa yang menjenguk orang sakit, redaksinya mana ada maridun, ya. Siapa yang menjenguk orang sakit yang belum saatnya meninggal, lantas dirinya membaca doa di sini sebanyak 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, boleh. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. 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 Melainkan pasti Allah akan memberi kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Ini keutamaannya besar, tapi jarang saya mendengar yang membacakan doa ini kalau membesuk orang sakit. Dan saya di antara yang sering membiasakan doa ini jika membesuk sahabat, saudara, jamaah yang dalam kondisi sakit. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang besar dengan menjenguk saudara kita muslim sebagai haknya memang untuk dijenguk, ya. Kemudian kita mendoakannya agar mendapati kesembuhan dan berkumpul bersama lagi dalam kebaikan-kebaikan. Kita cukupkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di rumah tadi. Takut dibatukin. Sama siapa?